Oke, selanjutnya kita bahas cara untuk mempertanggungjawabkan atau memastikan kalau kita coba praktek penginderaan jauh, kita bisa punya alasan kenapa objek yang ditanya itu jawabannya sekolah misalnya. Nah, langsung saja, apa aja yang bisa kita jadikan alasan atau panduan sehingga kita bisa yakin jawaban dari penginderaan jauh yang ditanyakan itu tuh memang itu. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah ronanya. Rona itu cerah dan gelapnya suatu objek. Nah, contohnya apa? Contohnya itu laut. Kalau kalian lihat Google Maps atau Google Earth lebih tepatnya, pernah mungkin sekilas ngeliat atau mungkin di film-film ada peta terus ada airnya, ada laut. Nah, ada yang laut tuh ada yang biru tua, ada yang biru muda. Kalau biru tua itu laut dalam, kalau biru muda itu laut yang lebih dangkal. Nah, ternyata Rona itu bisa membantu kita untuk memastikan objek yang lagi kita bahas tuh objek apa. Untuk kondisi laut tadi contohnya kita bisa membedakan laut dangkal dan laut dalam. Nah, kalau untuk yang atasnya Rona atau terang dan gelap itu tuh membantu kita. Oh, ternyata kalau gelap itu cenderung tanaman, kalau terang itu tuh sawah yang belum ditanami. Misalnya seperti itu. Tapi ini baru langkah pertama. Jadi kalau kamu cuman pakai ronanya doang masih bingung. Ini ronanya cerah, objek apa ya? Pasti susah. Karena masih ada beberapa unsur lagi untuk kita mengidentifikasi objek tersebut itu termasuk objek apa untuk diinterpretasi. Nah, yang kedua itu bentuk. Bentuk notabene I, U, L, O, boleh segitiga, boleh kotak, apapun bebas. Yang penting kamu menjelaskan gambarnya sehingga saya yang koreksi nanti atau nanti teman-teman kamu yang lihat jawaban kamu atau orang lain yang minta bantuan kamu nanti paham bentuk yang ditanya di citra itu apa. Citra masih inget nggak video yang sebelumnya? Citra itu hasil dari penginderaan jauh yang kan ada sensor nanti nangkap informasi lewat atmosfer. Nanti kan ada produknya tuh, produknya bisa peta, produknya juga bisa digital, bentuknya citra. Nah, ini nih yang dimaksud citra. Balik lagi ke bentuk. Nah, bentuknya kalau untuk sekolah biasanya tuh I, U, L, dan O. Nah, barangkali ada yang bisa mikir atau analisis kenapa sekolah itu cenderung bentuknya L minimal atau I, atau bahkan yang bagus tuh O. Kalau bisa jawab boleh tulis jawabannya di kolom komentar atau kirim ke WA untuk dapat nilai tambahan. Itu soal bentuk, ini baru dua. Selanjutnya itu pola. Nah, gambar di sebelah kiri saya itu mau menjelaskan atau ngasih bukti ke kalian ketika mengidentifikasi pola kita bisa tahu lebih detail soal objek yang akan kita bahas. Nah, dua-duanya adalah kumpulan kelapa sawit. Nah, kalau dilihat dari bentuk kan tadi dibahas ya bentuk. Nah, bentuknya kan kayak bintang-bintang gitu. Bintang-bintang disatuin. Tapi kalau dilihat dari pola, gambar atas dan gambar bawah itu tuh sedikit berbeda. Padahal sama-sama kelapa sawit. Yang di atas itu polanya teratur, yang di bawah tidak teratur. Boleh juga ditambah polanya memanjang, memusat. Yang penting menggambarkan secara umum si objek itu tuh bentuknya seperti apa, posisinya. Nah, kalau untuk ini untuk kelapa sawit yang atas itu karena teratur, kita bisa simpulkan mungkin ini adalah kebun kelapa sawit milik perusahaan atau ditanam secara secara rapih. Beda sama yang bagian bawah. Ada kemungkinan itu hanya kebun biasa punya orang-orang sekitar, jadi kebunnya liar, atau mungkin yang punya itu sebagian-sebagian. Jadi maksudnya sebagian-sebagian tuh si A cuma punya segini, si B cuma punya segini, si C cuma segitu. Begitu pula sisanya, makanya nggak teratur. Tapi kalau kita lihat yang bagian atas ini, kebun kelapa sawitnya cenderung teratur dari polanya. Sekali lagi, gambar ini mau menunjukkan di citra itu ada yang pola teratur seperti di atas, ada yang tidak teratur yang di bawah. Padahal bentuknya sama, padahal objeknya sama, kebun kelapa sawit. Next. Nah, next adalah tekstur. Itu sudah ada kata kuncinya, kasar atau halusnya objek.
Halus atau kasar maksudnya apa? Pernah lihat gergaji? Nah, itu kan kasar. Kain halus. Nah, dalam hal ini gambar juga ya sama. Kalau dia bentuknya itu kayak yang sebelah kanan, kayak hutan itu kasar. Kalau yang satu warna nggak beragam, warnanya cenderung halus. Nah, apa hubungannya atau apa manfaatnya tekstur dengan interpretasi foto udara? Ini silahkan dicatat. Ketika dia teksturnya kasar, berarti di kondisi di alam atau kondisi di lapangan, kalau teksturnya kasar, ketinggiannya beragam dan heterogen atau berbeda-beda. Dan atau ya, jadi bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita lihat hutan. Hutan itu teksturnya kasar. Nah, kenapa kasar? Karena tinggi pohon beda-beda. Karena pohonnya mungkin beragam. Jadinya teksturnya kasar. Beda sama yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu sawah cenderung halus. Kenapa? Karena kalau dia ditanami pun ditanaminya bersama-sama. Semuanya padi. Makanya cenderung bentuknya saat dicitra itu halus. Untuk gambar di sebelah itu yang warna kuning, kenapa warnanya itu coklat? Karena sawahnya itu baru dipanen. Karena baru dipanen semuanya dipotong, jadi kan sama tinggi. Sama semua, itu sisa padi atau sisa padi itu, atau mungkin bahkan sudah tinggal tanah. Nah, karena dia sama jenisnya dan tingginya, makanya teksturnya halus. Selanjutnya, bayangan. Nah, bayangan itu ketika kita tahu bayangan, kita bisa ngira-ngira citra atau objek dalam citra itu tinggi atau rendah. Kalau kita lihat yang warna merah, nah itu ada bayangannya dibanding objek-objek sekitarnya. Yang merah yang mana sih, Pak? Yang ini nih. Ini di situ yang gelap itu sebenarnya bayangan. Nah, sebenarnya itu ada gedungnya nih. Ini tuh gedung sebenarnya. Yang hitamnya bayangan. Nah, si gedung jadi ketahuan deh. Nah, karena ada bayangannya dan bayangannya cenderung panjang, berarti kita bisa simpulkan lah objek yang ada di lingkaran merah itu tinggi. Karena tinggi pasti bayangannya lebih panjang. Kalau nggak percaya, ya silakan aja kalau kamu berdiri misalnya kalau upacara, yang bayangannya panjang tuh cenderung yang tingginya lebih tinggi kan. Nah, sama kayak contohnya, kelihatan nggak ya? Ke depan. Nah, di lapangan ada bayangannya. Nanti itu bayangan apa? Bayangan gedung kan. Nah, nanti kalau di citra ada bayangan, jadi kita bisa nyimpulin lah kalau objek yang ada di citra itu tinggi. Toh sekolah memang tinggi kalau kita lihat. Nah, masih ada lagi. Selanjutnya adalah situs. Situs itu apa? Situs itu adalah ciri khas yang ada di suatu objek. Kata kunci dari saya ulangi, situs adalah ciri khas yang ada di wilayah atau di dekat suatu objek. Misalnya ini agak sulit sih, apalagi kita tinggalnya di gunung. Kan Bandung itu dataran tinggi kalau kalian pernah dengar di SMP. Ini contohnya di pantai. Mungkin ada yang pernah main ke pantai dan lihat mangrove itu yang hijau di bawah. Nah, mangrove itu sebenarnya kayak hutan di tepi pantai. Padahal hutan tanaman tapi bisa tumbuh di pinggir pantai yang cenderung airnya asin. Jadi itu kurang lebih soal mangrove. Nah, mangrove tuh pasti di laut. Pasti di pinggir pantai lebih tepatnya. Untuk menahan abrasi. Abrasi itu pengikisan oleh ombak laut. Nah, balik lagi. Karena itu mangrove dan hanya ada di pinggir pantai, jadi bisa dikategorikan sebagai situs. Jadi situsnya adalah mangrove untuk menyimpulkan kalau gambar itu adalah pinggir pantai. Nah, untuk objek yang lain, misalnya balik lagi ke sekolah, karena tadi contoh awalnya adalah sekolah. Pas sekolah ada situsnya enggak? Ya silakan dipikirkan saja. Kalau sekolah itu ada ciri khasnya enggak yang bisa kita lihat dari peta? Misalnya lapangan. Sekolah kan hampir pasti punya lapangan. Atau tiang bendera. Contoh lainnya misalnya
ada lapangan sepak bola. Kira-kira ciri khasnya apa? Gawang misalnya, kan gawang pasti di lapangan sepak bola. Atau tribun. Nah, masih belum kebayang Pak, nggak apa-apa. Sekarang tahapan ini kamu catat dulu aja materi-materi video plus kata kuncinya. Selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi itu apa? Asosiasi itu adalah keterkaitan objek satu dengan objek yang lain. Misalnya apa? Itu tuh contohnya. Landasan pacu dengan bandara. Atau dermaga dengan pelabuhan. Misalnya rel kereta dengan stasiun. Nah, intinya ada objek-objek tertentu yang ketika dia ada objek-objek lain yang pasti ada. Misalnya, kalau ada mall, mungkin nggak mall di tengah hutan? Nggak mungkin. Ada nggak objek lain yang pasti ada di sekitar mall? Jalan. Nah, tadi yang saya bahas, mall sama jalan adalah contoh asosiasi. Itu tipe asosiasi atau keterkaitan objek dengan objek yang lain. Kata kuncinya. Jadi maksudnya apa? Asosiasi itu memang ada objek yang kalau dia ada pasti ada objek lain yang ada di situ gitu. Pokoknya nanti kalau udah latihan cenderung lebih paham. Nah, sekarang kita coba latihan. Tadi di awal video atau di video kemarin dibahas langkah interpretasi foto udara. Nah, langkahnya adalah dia. Deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi itu melihat secara keseluruhan. Sebelumnya dibahas dengan perumpamaan kalau kita melihat teman kita dari jauh, kita lihat dulu secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini desa atau kota? Kota, karena padat, beragam. Kan kalau desa cenderung rumah sedikit, banyak sawah dan sebagainya. Ini kota, jadi deteksi dulu. Nah, ketika udah mulai deteksi, kita mulai identifikasi kira-kira. Dan memang sebenarnya ini adalah foto udara Universitas Gadjah Mada, salah satu top 3 atau top 5 perguruan tinggi negeri terbaik lah di Indonesia. Barangkali ada yang mau kuliah di sini. Nah, UGM ini kalau kita lihat di foto udara gede banget. Bahkan kalau kita lihat, nah itu kan kalau kita lihat bisa dikira-kira kan itu apa? Nah, kalau bisa dikira-kira itu apa, silakan komen juga atau boleh ke WA. Jangan lupa nama untuk nilai tambahan. Nah, itu dikira-kira itu misalnya lapangan aja udah luas gitu. Berarti untuk UGM yang sebesar ini, dia bisa kita bayangin berapa puluh kalinya atau berapa belas kali sekolah kita gitu, atau sekolah kalian waktu SMP. Besar banget. Jadi mangga yang mau kuliahnya ke perguruan tinggi negeri mulai dari sekarang diyakinin, disiapin. Nah, selanjutnya akan kita bahas dengan latihan. Kita next video aja biar nggak terlalu bosan. Bye bye. Besok lagi.